الله أكبر الله أكبر Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil yusar naskuruhu ala kisani midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basira wa nadhira wa siraja munira wa dayan ila siratal mustaqim. Salatan wa salaman daiman mutalazimaini ala mubaril ayyam wa sallaman tasliman katsira. Ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fattaqwa wasiyatul lil awwalin wasi'arul mu'minin wa disal muttaqin amma ba'd. Fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan khatib di dalam menyampaikan khutbahnya atau setiap penceramah di dalam menyampaikan ceramahnya, bahkan setiap protokol di dalam menyampaikan pengumuman, sesungguhnya masalah yang paling utama diingatkan adalah mengajak jamaah untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas rahmat hidayah, inayah, taufiknya, atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Pertanyaannya hadirin, kenapa masalah syukur menjadi prioritas diutamakan, menjadi rukun khutbah yang pertama? Ternyata memang kalau kita mencermati beberapa ayat di dalam Al-Quran, 75 kata syukur di dalam Al-Quran. Pada dasarnya ayat-ayat itu menjelaskan ke kita bahwa semakin kita pintar bersyukur, pintar membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-hari kita, yang bukan hanya puluhan kali mengucapkan alhamdulillah pada setiap saat, bukan hanya merasakan kebahagiaan dalam hatinya, tapi rasa syukur itu dibuktikan dalam kehidupan hari-harinya.
maka Allah berjanji akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Banyak ayat yang menjelaskan masalah ini. Satu ayat yang sering kita dengar yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu pintar bersyukur, pintar berterima kasih, tahu diri, la azidannakum, kami tambahkan nikmat itu, kata Allah. Wa la in kafartum, tapi jika kamu mengingkarinya, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu hadirin, kunci untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar, kunci untuk mendapatkan rahmat yang lebih banyak adalah sejauh mana kita membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-hari kita. Semakin banyak bukti-bukti rasa syukur kita, maka semakin besar peluang kita mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Karena syukur adalah at-tasawwur bi nikmati wa izharuha. Syukur adalah merasakan dalam hati lalu memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, bersyukurlah kita pada saat ini sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa nilainya hadirin adalah nikmat sehat. Mungkin kita merasa kasihan terhadap orang miskin, orang fakir yang tidak punya apa-apa. Tapi sesungguhnya kita lebih kasihan terhadap orang yang punya apa-apa. Segalanya dia miliki, fasilitas hidupnya lengkap. Tapi tidak bisa menikmati apa-apanya itu karena kesehatannya terganggu. Karena itu bersyukurlah kita sehat walafiat. Bersyukurlah kita hadirin tidak mengalami penyakit kronis. Gagal ginjal misalnya, kanker, tumor otak. Penyakit yang luar biasa biayanya. Dan banyak orang mengalami penyakit seperti itu setelah habis hartanya, nyawanya, melayang pada umat. Karena itu bersyukurlah kita sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa nilainya adalah nikmat sehat. Karena itu Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang cukup banyak. Sebagian ahli tafsir menjelaskan kata kausar adalah jamak tafsir yang menunjukkan bahwa tidak ada di antara kita yang mampu memprediksi berapa nilai rupiah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kesehatan yang kita miliki ini sulit dibayangkan dengan nilai rupiah. Mata yang masih melihat, telinga yang masih mendengar, otak yang masih cerdas, tubuh kita masih sehat. Kira-kira kalau mau dirupiahkan berapa itu adil? Karena itu kata kausar di dalam ayat ini. Setelah Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang cukup banyak. Maka dua hal yang diminta Allah kepada kita sebagai bukti rasa syukur kepadanya. Apa itu hadirin? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Alhamdulillah saat ini kita datang ke tempat ini membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah menjalankan salat 5 waktu sebagai bagian bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, yang diminta sebagai bukti rasa syukur adalah wa anhar. Wa anhar dari kata nahron yang artinya mengalirkan darah pada hari raya Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Tapi wa anhar secara istilah adalah memberikan pengorbanan apa saja bentuknya. Korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, korban materi. Apa saja yang kita korbankan untuk mengharapkan ridha Allah, maka itu bagian daripada wa anhar. Mafhum mukhalafannya hadirin, kalau ada orang tidak mau berkorban dan tidak salat, maka sesungguhnya kesehatan yang dia miliki, rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak mensyukuri dia. Hadirin terhormat, ada istilah yang mengatakan bahwa sebelum rezeki itu kita miliki namanya nafkah. Jadi orang mencari nafkah. Setelah rezeki kita miliki namanya nafkah. Nafkah searti dengan ledeng, pipa, lorong. Artinya kita ini tempat saluran. Dan di ujung lorong itu, di ujung pipa atau selang itu ada pintu. Ada keran. Yang kita istilahkan dalam bahasa agama adalah infak. Zakat, sedekah, celengan. Sebangkit kita perhatikan yang namanya infak, zakat, sedekah, celengan, artinya buka kerannya. Maka nafkah yang kita cari itu lancar mengalir melalui kita, masuk ke kita. Tapi ketika kita tutup kerannya, tutup pintu, setengah mati kita mencari nafkah, tidak akan mengalir lagi melalui kita. Kalaupun kita pakai
dinamo yang bukan otomatis misalnya jalan terus itu. Artinya kita tetap mencari rezeki dan tertampung rezeki itu pada diri kita, tapi tidak memperhatikan yang namanya infak, zakat, sedekah. Maka tunggu saatnya rezeki itu membawa masalah dalam kehidupan kita. Gambarannya seperti pipa yang pecah, salah yang bermasalah itu. Jadi kalau mau lancar rezeki kita, perhatikan yang namanya infak, zakat, sedekah. Satu fakta hadirin, ya, salah seorang teman saya di UIN, dosen UIN, sama-sama terangkat, ya, sama-sama CPNS, dan sudah punya anak, masih kontrak-kontrak, begitu. Ya sederhana pada kehidupan sebagai PNS. Lalu saya bincang-bincang dengan beliau, yang namanya Pak Rasi itu. Pak Rasi, bagaimana ini? Miskin kita terus. Ayo kita buktikan ini ayat, satu ayat yang mengatakan, Mazalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah, yang rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin bernyumbang, kamazalil habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti menanam satu biji, lalu satu biji itu tumbuh bertangkai 7 dan setiap tangkainya menghasilkan 100 buah. Artinya ketika kita rajin berinfak, bersedekah, Allah melipat gandakan rezeki kita. Ayo kita buktikan ayat ini. Apa benar? Kami sepakat hadirin setiap hari, ya kita belanja di warung pojok, dan di situ kalau ada kembalinya 1.000, 2.000, kita biasa katakan, jangan maki itu rezeki kita, jangan maki kembali. Betapa gembiranya orang-orang yang menerima sedekah walaupun sedikit seperti itu. Dan ketika dia gembira, kita katakan, berdoa ini supaya di sini kan lagi belanja. Itu yang kami lakukan. Semakin banyak rezeki kami, maka semakin sering-seringlah kami berinfak. Dan yang paling luar biasa hadirin, ketika kita mentraktir teman makan. Ada teman misalnya tiba-tiba masuk, kita bayarkan. Ataukah ada orang yang kita tidak kenal, ya sementara di situ mau bayar, maaf saya sudah bayarkan. Lihatlah gembiranya orang seperti itu. Ini yang kami lakukan sepakat dengan Pak Rasi. Karena hadirin yang terhormat, di hari kemudian semua orang menyesal. Bukan mau hidup kembali di dunia walaupun sekejap untuk sholat. Bukan mau sholat, bukan mau haji, tetapi mau bersedekah. Begitu dahsyatnya yang namanya sedekah. Hadirin yang terhormat, alhamdulillah dari hari ke hari kami bersedekah bersama dengan Pak Rasi itu. Dan alhamdulillah di cleaning service, di Sapan, di UIN semuanya sudah dapat rezeki dari Pak Rasi itu. Apa yang terjadi hadirin? Alhamdulillah ekonominya maju luar biasa. Punya macamar saingannya Indomaret di Jalan Malino. Punya villa di ujung Danau Mawang itu yang ada di situ rumah makan Reso, ya, yang sering kita bawa teman di sana makan, dan itu lebih sering gratis. Ya. Ada rumah kosnya di belakang kampus yang sering anak-anak kos kalau tidak bayar, ya itulah. Rajin bersedekah. Ternyata hadirin ayat tadi luar biasa. Kami juga hadirin membuktikan walaupun kami punya kebun hidroponik, tapi sudah lebih 100 anak-anak magang yang kami pekerjakan. Apa yang kami makan itu juga namakan anak-anak kami yang magang dari berbagai perguruan itu. Rajin bersedekah hadirin, ternyata betul ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadirin yang kami ingatkan, di masa-masa ini marak dengan Islam, marak dengan Maulid. Ada ungkapan yang menarik kita cermati walaupun sekedarnya. Ucapan itu yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang maka tak kenal. Kata-kata ini biasa-biasa didengar. Tapi kalau mau direnungkan ada benarnya. Bagaimana mungkin ada rasa rindu kalau tidak menyayanginya? Bagaimana mungkin ada rasa sayang kalau tidak mencintainya? Dan tidak mungkin ada rasa cinta kalau tidak mengenalnya. Kalau pembicaraan ini kita jadikan Nabi Muhammad sebagai objek pembicaraan, maka bisa kita katakan, tak kenal Nabi Muhammad, maka tidak mungkin kita mencintainya. Kalau tidak mencintai Nabi Muhammad, berarti kita tidak mau berkorban terhadap perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kalau tidak ada rasa cinta, maka pasti kita tidak menyayanginya, apalagi merindukannya. Jadi persoalan yang paling mendasar hadirin adalah bagaimana mengenal Nabi Muhammad, biografi kehidupannya. Di sinilah pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
supaya kita mengenal apa-apa saja yang pernah diperbuat oleh Nabi, apa-apa saja yang pernah diucapkan oleh Nabi. Dengan ucapan Nabi, dengan perbuatan Nabi, maka lahirlah yang namanya sahabat sejati. Kita lihat sebenarnya misalnya Abu Bakar. Kenapa itu Abu Bakar rela menemani Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dikejar mau dibunuh? Kalau ada di antara kita, ya, ada masalah di antara kita, adakah orang yang mau menemani kita, mau melindungi kita ketika kita bermasalah? Itulah Nabi Muhammad merintis yang namanya persaudaraan dalam Islam. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ketika ada sayembara siapa yang membunuh Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Ini dari kafir Quraisy itu. Tapi apa yang membuat Sayyidina Umar berteriak keliling kota mengatakan, siapa yang menghalangi dakwahnya Muhammad, siapa yang mau membunuh Nabi Muhammad, berhadapanlah dengan pedang saya ini. Apa yang membuat Sayyidina Umar rela mempertaruhkan nyawanya membela Nabi Muhammad? Apa yang membuat Utsman bin Affan yang kafilah terkaya, menurut prediksi hartanya tidak habis sampai 7 turunan. Tapi ketika dia masuk Islam, dia membiayai orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Habis hartanya Utsman. Apa yang membuat Utsman bin Affan rela menghabiskan hartanya kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Ali ketika dikepung Rasulullah mau dibunuh, dengan memakai selimutnya Rasulullah, memakai pakaiannya Rasulullah sebagai siasat bahwa Nabi Muhammad masih ada di dalam kamarnya. Ya. Apa yang membuat Sayyidina Ali rela seperti itu? Itu semua adalah pengorbanan yang luar biasa. Kenapa dia rela berkorban? Karena dia mengenal Nabi Muhammad dan kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin, mari kita introspeksi diri. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap ajaran agama Islam ini? Berapa yang kita sumbangkan untuk kelanjutan ajaran agama kita? Berapa pengorbanan waktu kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW? Hadirin yang terhormat, inilah yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-tahhar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsiran. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li akhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Wala tajalul multabisan alaina fanadilna waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadza baladana Indonesia aminatan mutmainnah aw baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur wa sairil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salat.